Kita pemuda Muhammadiyah, Quran dan sunnah dasar hidup kita, membangun dengan ilmu dan amal dalam jihad fisabilillah. Teguhkan sikap hidup kita, aman ma'ruf nahi mungkar, rela berkorban jiwa raga, wujudkan masyarakat utama, selalu siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita, berlomba-lomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Kita pemuda Muhammadiyah, Quran dan sunnah dasar hidup kita, membangun dengan ilmu dan amal dalam jihad fisabilillah. Selalu siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita, berlomba-lomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Selalu siap sedia, selalu bergembira, masa depan hidup kita, berlomba-lomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Berlomba dalam kebaikan, Indonesia kita jaya. Kita pemuda Muhammadiyah, Quran dan sunnah dasar hidup kita, membangun dengan ilmu dan amal dalam jihad fisabilillah. Satu program disakiti. Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina
wasayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zaujaha wa basya minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullahalladzi tasyaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu qaulan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Amma ba'd. Para pemirsa, pendengar setia di rumah Darussalam Live Ngolah Jiwa, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat iman dan Islam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada sore ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk menjalankan saum Ramadan 1441 Hijriah. Semoga Allah berkenan memberikan magfirah, memberikan ampunan bagi kita semuanya. Amin. Pada sore hari ini kita sambil menanti waktu berbuka puasa bertepatan dengan Selasa 12 Ramadan 1441 Hijriah atau 5 Mei 2020. Judul yang akan saya sampaikan dalam kajian Darussalam Live Ngolah Jiwa pada kesempatan yang mulia ini adalah pendidikan karakter. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Sebab takwa itulah yang menjadi bukti bahwa kita benar-benar beriman. Dan takwa ini merupakan salah satu dari sekian karakter-karakter yang ada pada kehidupan kita sebagai umat Islam. Terkait dengan pendidikan, kita simak Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Wabil khusus pada bab 2 pasal 3 jelas disebutkan di sana bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi manusia peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan karakter memuat
dua kata, yakni pendidikan dan karakter. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam proses kehidupan, di mana dengan pendidikan kita akan mendapatkan tambahan wawasan ilmu yang luas yang berguna untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik. Landasan inilah yang menjadikan pendidikan sebagai fokus utama bagi pemerintah dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan karakter atau watak merupakan sifat batin yang mempengaruhi segenap pikiran manusia. Pikiran, budi pekerti, serta tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup yang lainnya. Lebih lengkapnya, bahwa karakter adalah nilai-nilai yang khas seseorang. Karakter adalah nilai-nilai yang khas seseorang, baik watak, akhlak maupun kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi untuk berbagai kebijakan. Sehingga pendidikan karakter merupakan usaha sadar dan terencana di dalam mewujudkan suasana serta proses pemberdayaan potensi dan juga pembudayaan manusia, pembudayaan peserta didik untuk membangun karakter pribadi yang baik untuk warga negara Indonesia, sehingga tercipta menjadi suatu bangsa yang tangguh, suatu bangsa yang berwawasan, suatu bangsa yang bermoral dan memiliki akhlak yang baik. Pemirsa, hadirin di rumah rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita senantiasa berdoa untuk mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu, rizki dan amal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muntaqabalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muntaqabalan. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diterima. Pemirsa, pendengar di rumah rahimakumullah dan di mana saja. Pada waktu kita di bangku sekolah, kita mengenal pendidikan pramuka. Pendidikan pramuka itu adalah salah satu wahana pendidikan karakter yang mencetak generasi muda yang tangguh, ulet, terampil, yang kita kenal dengan Dasa Dharma Pramuka. Adik-adik, apa Dasa Dharma Pramuka itu? Yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3, patriot yang sopan dan kesatria. 4, patuh dan suka bermusyawarah. 5, rela menolong dan tabah. 6, rajin, terampil dan gembira. 7, hemat, cermat dan bersahaja. 8, disiplin, berani dan setia. 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Karakter di dalam Dasa Dharma Pramuka meliputi ringkasnya takwa, kasih sayang,
sopan, ksatria, patuh, suka bermusyawarah dan rela menolong. Sedangkan di dalam Al-Quran, pendidikan karakter terkandung di dalam Quran surat Luqman ayat 12 sampai 19 yang secara garis besar juga mengandung nilai-nilai pendidikan karakter, antara lain syukur, bijaksana, amal solih, sikap hormat, ramah, sabar, rendah hati, dan pengendalian diri. Di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 12-13, intinya kisah Luqman yang bijaksana, nasihatnya kepada anaknya tentang pentingnya syukur dan bahaya syirik. Di dalam ayat 12 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ataina Luqmanal hikmata aniskur lillah wa may yaskur fa inna ma yaskuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Di dalam ayat 13 Allah berfirman, wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Di dalam ayat 14-15 intinya pentingnya seorang bapak memperhatikan pendidikan anaknya, bagaimana mendidik anak secara islami, dan perintah menaati kedua orang tua selama isinya bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat 14 Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi hamaladhu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain aniskur li walidaik ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah lemah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku Allah dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Di dalam ayat 15 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibahuma fid dunya ma'rufa wattabi sabila man abana ilayya thumma
summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku Allah sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, pada Allah. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu. Maka kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat 16 dan 17 intinya adalah penjelasan tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya menanamkan rasa muraqabah. Rasa muraqabah adalah merasa diawasi senantiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam diri anak. Pentingnya mengajarkan anak akhlak yang mulia dan mengingatkan kepadanya agar menjauhi akhlak tercela. Di dalam bulan Ramadan kita melaksanakan saum Ramadan. Kita senantiasa merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, muraqabah. Sehingga walaupun tidak ada siapapun, makanan banyak kita tidak mau untuk memakannya karena kita senantiasa Allah mengetahui tingkah laku kita. Ayat 16 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya innaha intaku misqala habbatin min khardalin fatakum fi sohrotin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya, membalasinya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir ngalama asobak inna dzalika min ngazmil umur. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan mencegah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Anak-anak sekalian, hadirin pemirsa yang mulia, bahwa sekarang ini di dunia telah terjangkit pandemi COVID-19, di mana di dalam masa lockdown kalian para siswa, para pelajar mahasiswa harus mengerjakan tugas-tugas dari guru, tugas-tugas dari dosen di rumah masing-masing. Demikian pula rekan-rekan pegawai juga harus melaksanakan kerja dari rumah, work from home, WFH. Harus pula kita kerjakan dengan sabar. Karena kesabaran ini merupakan salah satu karakter yang harus tertanam subur di dalam benak kita sebagai umat Islam. Sedangkan ayat ke-18, wala tusawwir khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maroha
Innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ayat yang terakhir 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waqsid fi masyika waghdud min sautik inna angkarol aswati las sautul hamir. Dan sederhanakanlah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Pemirsa, pendengar, hadirin di rumah rahimakumullah. Peran penting orang tua di dalam mendidikan karakter anak. Bagaimana agar kita mampu dan memiliki kekuatan untuk menyampaikan dan melaksanakan 7 prinsip dari Quran surat Luqman ayat 12 sampai 19. Kita juga melihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Aqaf ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahro hatta idza balagha asuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an askura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan solihan tardohu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada 2 orang tua, yakni ibu bapaknya. Ibunya mengandung dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, 2,5 tahun. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, maka ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu, mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal solih yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dengan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Quran surat Al-Aqaf ayat 15. Hadirin, para pendengar, pemirsa,
Darussalam Live Ngolah Jiwo yang disiarkan langsung dari Komplek Masjid Darussalam Kutoarjo. Mudah-mudahan sekelumit yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya, keluarga, masyarakat luas. Mudah-mudahan berguna dan menjadikan tambahan amal solih bagi kita sekalian. Nasru minallah wa fatum qarib. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis, ya, makasih Mas ya.
Nikmat Ramadan kita rasakan karena iman. Allahu Rahman, salawat salam kita sanjungkan Nabi Muhammad khairil anam. Sahur dan subuh terasa indah, lapar dan haus terasa indah, tahan amarah terasa indah, tundukkan nafsu terasa indah. Berbuka puasa terasa indah, sholat tarawih terasa indah, baca Al-Quran terasa indah, hati dan damai terasa indah. Marhaban Ramadan, marhaban Ramadan, marhaban Ramadan, marhaban Ramadan, marhaban Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام محمودا الذي وعد